Pak Ustadz, dalam proses kita nih ya buat menyempurnakan sholat, kita melaksanakan sholat 5 waktu sehari. Nah, tapi dalam pelaksanaannya saat sholat itu kadang kita suka ngawang-ngawang, pikirannya kemana-mana, mikirin kerjaan. Sampai lupa rakaatnya, rakaat berapa? Lupa rakaat itu. Nah, itu kan. Gimana ya Pak Ustadz? Itu yang biasa tuh. Lupa rakaat sholat itu akan seperti apa? Jadi masuk ke sholat ini, lupa rakaat, Pak Ustadz. lupa rakaat. Masuk ke sholat ini, Bang Rendra, Ya. enggak langsung ujuk-ujuk main bola, nanti kram. Ada pemanasan dulu. Pemanasan sholat ini di mana? Dari mulai mendengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Makanya kata Imam As-Suyuti, orang yang tetap ngobrol ketika azan dikhawatirkan matinya su'ul khatimah. Makanya kita mulai khusyuk sampai ditutup dengan doa wasilah. Siapa yang menjawab azan dan menutup dengan doa wasilah, wajabat lahu syafaati yaumal qiyamah, wajib dia dapat syafaatku hari kiamat. Lalu kemudian hati ini mulai dijaga dari mulai azan sampai wudu. Ketika wudu kita membersihkan tangan, bersih dari dosa-dosa. Masuk air ke mulut hidung, bersih dosa mulut, ghibah, namimah. Mulai air ke muka, bersih dosa mata. Mulai air ke tangan, bersih dosa tangan. Air ke telinga, bersih dosa telinga. Air ke kepala sampai ke telinga, bersih dosa kepala, pikiran kotor sampai ke telinga, pendengaran. Air menyiram kaki, bersih dosa kaki-kaki. Itu ada dalam kitab Sunan Ibni Majah. Seandainya Allah singkapkan hijab, maka engkau melihat dosamu keluar dari celah kuku-kuku. Tapi karena Allah menutupinya, supaya engkau tidak menceritakan, supaya engkau tidak sum'ah, tidak riya, kita hanya meyakininya. Setelah itu, tidak berbicara dari mulai wudhu sampai ke sholat. Dan tidak melakukan tasbik. Tasbik, menjalinkan jari jemari, membunyi-bunyi, keletak. Kalau menjalinkan jari jemari dan membunyikannya bisa mengganggu hati, apalagi sempat-sempatnya Main handphone. Jadi tolong off-kan dulu. Lalu kemudian ketika itu barulah masuk. Setelah pemanasan tadi sudah hatinya itu sudah istilahnya hudurul qalbi, hatinya sudah hadir, sudah bersama. Yang tadi hatinya ke sana kemari, dimasukkan hati itu ke dalam diri. Lalu setelah itu baru diangkat takbiratul ihram. Di dalam takbiratul ihram itu sendiri ada 5. Yang pertama, sholatnya sholat apa? Sholat maghrib. Sholat sunat apa sholat wajib? Usolli fardal maghribi. Berapa rakaat? 3 rakaat. Ada apa qadha? Adaan. Jadi imam atau makmum? Makmuman. Kelima poin ini ada dalam takbir. Allahu Akbar. Saya bisa menahan tangan saya. Diam. Saya bisa menahan kaki saya. Diam. Saya bisa menahan mata saya. Diam. Tapi saya tidak bisa menahan pikiran saya. Saya hanya bisa mengalihkan konsentrasi. Yang sebelumnya konsentrasi kemana-mana, pada saat sholat kita mulai konsen kepada apa yang kita baca. Allahu Akbar. Kebetulan iftitah saya Allahu Akbar kabira. Ada yang Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Sama-sama hadis Nabi. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Seperti bawa motor yang kadang-kadang kita lalai, ini mulai agak-agak ke kanan, ke kiri, agak-agak mulai mau naik ke trotoar, fokus lagi. Begitulah lebih kurang kita dalam memfokuskan pikiran ini. Wajjahtu wajhiya alladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Makanya di antara yang mempengaruhi kekhusyuan salat adalah gerak mulut. Apakah Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak? Datang Khabbab sahabat Nabi, ditanya, Khabbab, ya, kamu sahabat Nabi? Iya. Pernah sholat dengan Nabi? Oh iya, saya sholat dengan Nabi. Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak atau tidak? Mulutnya bergerak. Dari mana kamu tahu? Bittirabi lihyatih, karena saya melihat jenggotnya bergoyang. Kenapa jenggotnya bergoyang? Karena rahangnya bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Syekh Ali Jum'ah, khusyuknya sholat juga dipengaruhi oleh nafas. Makanya nafas diatur. Al-Fatihah itu bisa 7 nafas. Iya. Nabi membaca Al-Fatihah itu 7 nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisnya Anas bin Malik. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Walaupun ada orang yang bisa Al-Fatihah satu nafas, sah juga. Lalu setelah itu ayat. Begitu kita ruku, takbir. Takbir yang dibaca dengan kuat itu menolong kekhusyuan karena telinga mendengar. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Dan ketika duduk di antara 2 sujud, kita sedang meminta 8 permohonan kepada Allah. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Apakah Ustadz bisa konsen full sama datarnya, ibarat mikrofon merah terus? Ya, kadang-kadang merah, kadang-kadang kuning, kadang-kadang hijau, kadang-kadang naik lagi. Kita sebenarnya hanya berusaha selama sholat itu. Sampai pada akhirnya paling tidak di beberapa titik itu jangan sampai lalai sama sekali saat meminta. Di dalam Al-Fatihah itu memuji Allah, tapi di situ ada satu meminta, ihdinas siratal mustaqim. Pada saat takbir, pada saat. Jadi ada titik-titik yang kita memang perlu fokus. Pada akhirnya nanti setelah terlatih lama, Allah menolong kita benar-benar khusyuk di hadapan Allah SWT. Itu jadi proses ritualnya sejak wudhu ya Ustaz ya? Dari mulai wudhu, mendengar azan, dan membiasakan diri dalam proses zikir-zikir itu. Dari wudhu pun kita sudah merasakan. Melepaskan dosa-dosa. Bagaimana dengan, saya punya kebiasaan kadang-kadang mandi dulu kan, lalu wudhu. Bahkan ketika itu masih dalam keadaan telanjang dan wudhu. Batal nggak itu Ustaz? Orang yang berwudhu dalam keadaan telanjang, wudhunya sah. Apa dalil boleh mandi, maaf, tidak menutup aurat? Dalilnya ketika Nabi Musa mandi di balik batu, tapi dengan syarat tidak ada orang lain yang melihat. Waktu itu dia di balik batu, kan orang Yahudi mengejek dia kena penyakit yang turun hernia. Iya, hernia. Nah, kata orang, Musa nggak mau mandi bareng-bareng kita gara-gara dia kena penyakit nih. Karena dia setiap mandi sendirian di balik batu. Akhirnya Allah mau menunjukkan, Allah geserkan batu itu hanya sekedar sekali untuk mengetahui bahwa dia nggak ada penyakit itu. Dan setelah itu dia merasa begitu bergeser, ternyata dia tidak penyakit, tutup. Itulah dalil bahwa orang boleh mandi tidak menutup aurat dengan syarat tidak dilihat orang lain. Dan ketika kita sedang di toilet, ada pun orang yang mandi pakai basahan, pakai kain, itu menjaga adab. Kenapa kamu pakai basahan? Aku malu dilihat malaikat, aku malu dilihat Allah. Tapi kalau ada orang, karena Nabi Musa melakukan mandi di balik. Karena yang lain Yahudi itu mandi bareng-bareng dalam keadaan bugil. Dan dilanjutkan dengan wudhu, nggak apa-apa kan? Jadi ketika orang berwudhu dalam keadaan tidak menutup aurat, wudhunya tetap sah. Tetap sah. Tidak ada syarat berwudhu mesti menutup aurat. Nah, Pak Ustadz, saya kan sebagai RT nih ya Pak Ustadz. Iya Pak RT. Saya punya tanggung jawab sama warga juga. Jadi kan kadang tuh sholat kadang tertinggal karena urusan kerjaan sebagai RT. Nah itu bagaimana Pak Ustadz? Pak RT karena sibuk ngurus RT ninggalin sholat. Tapi nanti ketika Pak RT ninggal, pengganti RT udah siap. Pengganti Pak RT ini udah siap ini. Jadi jangan karena pekerjaan kita tinggalkan sholat. Karena yang setia nemanin kita sholat. Inna awwala ma yuhasabu bihil amdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali nanti dihitung pada hari kiamat, sholatuhu, sholat. Nabi ketika meninggal, pesan dia, qumu ila sholatikum yarhamkumullah. Jangan tinggalkan sholat, kata Nabi. Dan pesan kepada seorang anak umur 7 tahun, sholat. Kalau kita sholat nanti di tempat Nabi jadi imam, di mihrab Nabi di Taman Raudhah, mudah-mudahan kita sampai ke sana, amin. Di tiang sebelah kiri ada tulisan, as-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiangnya agama. Ini kita bisa ngobrol nih karena tiangnya kokoh. Ini kalau tiangnya tumbang, roboh ini semua. Berarti sepenting apapun kerjaannya, ketika ada azan mengumandang, sholat dulu. Sholat ke masjid. Sholat. Sholat itu nomor 2 Pak Ustadz. Memang betul, karena syahadat nomor 1. Tapi dimaklumin nggak Ustadz? Lihat Jakarta yang macet, saya dapat kemacetan di antara asar dan maghrib, akhirnya sholatnya tertunda. Sholat asar, insya Allah aman ya. Aman. Yang jadi masalah nih maghrib.
kira-kira maghrib berapa menit lagi? Ya 10 menit lagi. Kalau ditempuh macet tinggal sholat maghrib dulu. Apapun ring. Sholat maghrib. Setelah sholat maghrib baru. Menurut prediksi sampai ke rumah, tiba-tiba terjadi macet yang unpredictable, Ya. nggak terprediksikan. Tiba-tiba maghribnya tinggal. Maka sampai di tujuan, dia sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat, jamak takhir. Di jamak takhir. Jamak Boleh, takhir. Di jamak takhir. Tapi, ini saya berat menyampaikan ini, karena kalau ini disampaikan nanti orang dikit-dikit Melakukan jamak, semua. dikit-dikit jamak, dikit-dikit jamak. Iya. Makanya saya katakan, menurut prediksi biasanya sampai rumah ini maghrib. Tapi pada kasus ini, kasuistik sifatnya, tiba-tiba ternyata terjadi jam yang luar biasa, sehingga maka pada saat itu jamak takhir. Nah, ini terjadi juga pada bapak-bapak dokter, ibu dokter sedang operasi. Iya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata dia, mohon maaf, saya sholat dulu. Ninggal ini, Bos. Pak Ustadz, ternyata saya barusan cek jam sudah mau imsak. Bahaya, sate kita masih jangan banyak. jangan sampai kita Selesaikan, sholat. selesaikan dulu. Iya, Makan tapi dulu, kita harus foto habisin dulu. Iya. Ya, kita selfie dulu Ustadz. Itu selfie wajib. Wajib katanya. Ya, Ustadz. Pak RT. Pak lalu. Pak RT sebelah sini Pak RT. Nah, Bang Renda. Pak RT sini, Kita karena geser semua. Ya, Pak RT di sini. Ayo Pak RT. Ya, Wah. Siapa? Nah, habis ini tak? rapat Bang. Nah, ini aja. 1, 2. Masya Allah. 1, 2. Mas. Nah. Soalnya dicetak sebentar pintu ya. Mari, Ustaz, kita- kita habiskan makanannya. Bismillah.